Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa latihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Laumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wal ulama'il amilin wal liya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wa murabbi arwahina wa falallahu lahum laumul Fatihah. Wa ila hadrati al-Imam Yahya bin Sharfuddin An-Nawawi radhiyallahu an al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi. Hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamimi bani Ausin ad-Dari radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kemudian kami bertanya, untuk siapa ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasuli, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk umat pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para santri, wali santri, dan pemirsa, sebelum kita membahas hadis ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga-moga barokah, keutamaan, rahasia Fatihah Allah curahkan kepada kita semua agar kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Saudara-saudara, teman-teman, sanak kerabat yang hari ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga mereka yang Allah takdirkan untuk wafat karena berbagai sebab, khususnya karena COVID-19, moga-moga kebaikannya diterima dan dilipat gandakan, kekurangannya disempurnakan, dan ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli ma nawaina salihah bi barakati wa bisirril Fatihah. Para santri, wali santri, dan pemirsa, agama adalah nasihat.
Atau dengan kata lain, agama sama dengan nasihat. Dari kalimat ini menunjukkan betapa penting nasihat. Yang menjadi persoalan, apakah kita sudah menyiapkan diri untuk mengambil peran sebagai seorang penasehat? Nasihat tidak cukup hanya kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyusun kata-kata. Nasihat kecuali kemampuan berkomunikasi, menyusun kalimat, juga diperlukan kontennya, diperlukan isinya. Justru isi dan konten ini yang lebih penting. Oleh karena itu, kita semua harus menyiapkan diri menjadi seorang penasehat. Maka perlu bagi kita untuk mengisi diri kita dengan ilmu yang cukup, kearifan yang cukup. Ibaratnya kalau sebuah wadah kita isi dengan air yang kotor, maka yang keluar juga air yang kotor. Tapi kalau wadah itu kita isi dengan air yang bersih, maka ketika kita tuangkan, yang keluar juga air yang bersih. Demikian juga ketika kita mengisi pikiran kita dengan kalimat-kalimat yang terbaik yang kita pelajari dari firman Allah, kita pelajari dari sabda Rasulnya, kita pelajari dari tulisan-tulisan para hamba-hamba yang mulia, para sahabat, para ulama, para kekasih Allah, maka itu yang akan muncul dari lisan kita. Dan kalimat yang baik ketika didengar oleh orang akan menginspirasi, akan menghidupkan hati yang mati, akan membersihkan hati yang kotor. Penting bagi kita untuk menyiapkan diri, apalagi kita akan menjadi orang tua, akan menjadi bagian dari masyarakat. Sedikit atau banyak, kita memerlukan kalimat-kalimat yang mencerahkan, kalimat-kalimat yang memberikan arah, kalimat-kalimat yang berisi petunjuk-petunjuk yang baik. Para santri, wali santri, dan pemirsa, agama itu nasihat. Apa sih kalimat nasihat itu? Ada yang berpendapat nasihat itu adalah kalimat umum yang tujuannya memberikan kebaikan bagi setiap orang yang mendengarnya. Ada juga yang mengatakan nasihat itu dari kalimat membersihkan. Seperti kalimat nasoha ar-rajulu saubahu, seorang laki-laki membersihkan bajunya. Ada juga yang mengatakan nasihat itu sama dengan memurnikan, seperti kalimat syafaituhu minas sam, aku memurnikan madu dari malam. Sebenarnya mana ini tidak bertentangan, tapi sebenarnya saling melengkapi, bahwa nasihat itu adalah membersihkan hati, pikiran dari kotoran,
kepada siapa saja yang mendengarkan. Nasihat itu juga memurnikan pikiran, hati orang yang mendengarkannya. Jadi nasihat adalah sesuatu yang sangat baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kamu diminta nasihat, salah satu kewajiban seorang muslim, kalau kamu diminta memberikan nasihat, fansohu, maka berikan nasihat kepada mereka yang memintanya. Agama itu nasihat untuk siapa? Yang pertama untuk Allah. Agama mengajarkan, menasihatkan kepada kita, kita harus iman kepada Allah. Iman dengan sempurna, memperlakukan Allah sebagai as-samad, tempat kita bergantung. Menempatkan Allah sebagai na'budu, kita menyembahnya, tidak akan menyembah kepada selainnya. Menempatkan Allah sebagai nasta'in, tempat kita minta pertolongan. Perintah-perintahnya menjadi prioritas bagi kita untuk melakukannya. Ridhonya menjadi prioritas perjuangan kita. Ajaran-ajarannya harus kita pegangi dengan taruhan apapun. Larangannya harus kita tinggalkan. Apa yang dicintainya kita lakukan, apa yang dibencinya kita tinggalkan. Yang kedua, agama itu nasihat wali kitabih. Allah mengutus Rasul, dan Rasul diberikan bekal kitab. Agama mengajarkan kepada kita untuk mengimani kitab-kitabnya dan menempatkan Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna. Agama mengajarkan agar kita mengimani Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya, menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiga, wali Rasul. Allah memiliki utusan-utusannya. Apa yang dibawa Rasul, kita imani, kita pegangi. Perintah Rasul, kita tunaikan sekuat kemampuan kita. Apa yang dilakukan Rasul, kita hindari. Kita membantu perjuangannya, ikut menyebarkan nasihat-nasihatnya, petunjuk-petunjuknya, berjuang untuk membela beliau pada saat beliau masih ada. Ketika beliau sudah ada, kita harus membela sunnahnya, menegakkan sunnahnya, menyebarkan sunnahnya, memberikan pendidikan kepada umat tentang sunnah-sunnahnya. Yang keempat, agama itu nasihat wali aimmatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin Islam. Agama mengajarkan, memberikan nasihat kepada para pemimpin untuk bertanggung jawab. Mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tapi juga mereka harus bertanggung jawab kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan kalian harus bertanggung jawab tentang segala yang kalian pimpin. Maka seorang pemimpin bukan hanya tinggal di satu tempat, dia harus memastikan seluruh daerah yang dipimpin bisa dilihatnya. Rakyatnya harus mendapatkan sentuhan kebijakannya. Rakyatnya harus ada kepastian untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari seorang pemimpin. Dan yang terakhir, agama itu juga nasihat bagi umat pada umumnya. Negara itu adalah bentuk besar dari sebuah keluarga. Ketika keluarga itu baik,
sejahtera, maka negara akan seperti itu. Maka agama mengajarkan kepada kita semua untuk membangun keluarga kita. Komunikasi suami istri, komunikasi orang tua dan anak, komunikasi sebuah keluarga dengan keluarga yang lain. Kita bangun keluarga kita menjadi bukan saja tempat berteduh, tempat berkumpul, tapi keluarga kita juga menjadi lembaga pendidikan. Anak-anak kita mendapatkan pendidikan pertama di rumah kita, mendapatkan teladan perilaku, kata-kata, sikap dari orang tuanya. Agama mengajarkan yang seperti itu. Khulasah dari hadis yang pendek ini, agama adalah nasihat. Menunjukkan bahwa nasihat itu penting. Orang yang memberikan nasihat akan mendapatkan pahala. Apalagi nasihat itu diamalkan oleh orang yang mendengar nasihat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Penting bagi kita untuk menyiapkan diri menjadi seorang penasehat. Ada berapa yang harus mendapatkan nasihat? Yang pertama, agama itu nasihat kepada kita untuk memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Yang kedua, agama menasihatkan kepada kita untuk menempatkan Rasul sebagai utusannya. Jangan berkurang, juga jangan berlebih. Yang ketiga, agama menasihatkan kepada kita untuk memperlakukan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul sebagai pedoman kita. Kita mengimaninya, kita mempelajarinya, kita memahaminya, kita mengamalkannya, dan kita menyebarkannya. Dan yang keempat, agama itu nasihat bagi para pemimpin. Mereka jangan terlalu bersukaria karena impiannya menjadi seorang pemimpin terlaksana, tercapai. Mereka harus menjadi pemimpin yang baik, yang amanah. Islam mengajarkan bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Dan Rasul juga mengingatkan bahwa mereka akan diminta pertanggungan jawab terhadap segala yang dipimpinnya. Dan terakhir, agama itu juga nasihat bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan sehari-hari bersama keluarga, anak-anak kita, tetangga kita. Kalau ini kita terapkan, subhanallah, kita akan mendapatkan kehidupan yang dilimpahi keberkahan dan kemanfaatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.